Halo, perkenalkan nama saya Diana Kristina Hutagaul dengan NPM 201500029 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agusmanto JB Hutahuru, SPD MSI dengan mata kuliah KPMI Kajian Pendidikan Matematika Internasional Universitas HKBP Nomensen. Kali ini saya akan membahas membuat video mengenai bagaimana sih cara belajar matematika yang benar, baik, efektif, dan yang pasti menyenangkan ya. Baik, simak video yang akan saya jelaskan. Nah, pasti banyak peserta didik yang merasa kewalahan dalam belajar matematika atau merasa bosan. Nah, di sini saya sebagai calon guru atau nantinya akan menjadi seorang guru ingin memberitahu bagaimana cara belajar matematika yang baik, efektif, dan yang pastinya menyenangkan menurut saya dan berdasarkan versi saya. Nah, jika saya nanti menjadi seorang guru, saya akan memberikan siswa saya model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan saya bawakan itu nanti yaitu Problem Based Learning atau PBL, yang dimana model ini yaitu merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok sehingga dapat mengatasi permasalahan. Nah, di sini maksudnya itu saya nanti akan memberikan suatu materi. Nah, di sini peserta didik itu harus dapat mengamati materi ini dan memahami materi ini secara individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengetahui terlebih dahulu materi ini sebelum nanti saya ajarkan, sehingga jika mereka sudah mempelajarinya dan saya nanti akan mengajarkan, maka mereka akan lebih mudah memahaminya. Nah, di sini juga saya tidak akan membiarkan mereka mempelajarinya sendiri. Nah, saya memberikan mereka kesempatan untuk bertanya apa yang tidak mereka pahami mengenai materi yang mereka pelajari itu, sehingga nanti mereka pun dapat lebih mudah menangkap setelah saya menjelaskan. Nah, metode yang saya buat nanti itu metode diskusi. Nah, belajar matematika ini tidak dapat belajar sendiri. Pastinya harus belajar berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, belajar diskusi ini saya nanti akan membentuk kelompok, di mana kelompok itu wajib saya yang membentuk, tidak saya biarkan siswa saya membentuk kelompok sendiri. Kenapa demikian? Karena jika siswa atau peserta didik membentuk kelompok sendiri, maka mereka akan membentuk kelompok berdasarkan kelompok-kelompok mereka. Pasti peserta didik atau siswa banyak yang ada kelompok-kelompok tersendirinya, sehingga mereka dapat memilih mereka aja gitu. Jadi siswa yang terbilang kurang pandai atau kurang cepat dalam memahami suatu pelajaran merasa tersendiri dan tergeserkan. Nah, di sini saya akan membentuk kelompoknya dan saya akan mencampur di mana siswa atau peserta didik yang saya rasa itu mampu dalam belajar matematika dan yang tidak mampu dalam belajar matematika akan saya gabungkan, sehingga yang tidak mampu ini dapat belajar kepada siswa yang mampu belajar matematika ini, sehingga dapat terjadi diskusi yang baik dan yang pandai ini dapat mengajari yang tidak pandai ini, sehingga yang tidak pandai ini dapat mengejar yang pandai ini, sehingga mereka dapat berdiskusi dengan baik dan dapat memahami suatu materi dengan baik. Nah, saya juga akan memberikan teknik belajarnya itu CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Nah, sekarang ini kan sudah kurikulum 2013, yang dimana siswa itu harus aktif daripada gurunya. Bukan berarti guru tidak mengajari siswanya. Nah, siswa ini aktif maksudnya siswa itu harus mampu belajar sendiri, tetapi dapat bertanya kepada gurunya di mana mereka yang tidak pahamnya, seperti itu. Nah, model pembelajaran pendekatan CBSA ini yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar yang maksimal. Nah, karena kurikulum 2013 ini siswa harus aktif daripada gurunya, sehingga siswa harus lebih banyak belajar, lebih banyak memahami suatu materi, lebih banyak mengerjakan soal, membahas soal di rumah, sehingga siswa itu dapat lebih aktif lagi. Bukan berarti guru meninggalkan tanggung jawabnya dalam mengajari siswa. Siswa dapat bertanya kepada guru di mana mereka yang tidak pahamnya materinya ataupun contoh-contoh soal yang sudah tertera di buku mereka belum tahu caranya itu seperti apa, siswa dapat bertanya kepada guru. Berikutnya, kapan sih waktu belajar matematika yang tepat? Menurut saya, jika di sekolah waktu belajar matematika yang tepat yaitu
di pagi hari sebenarnya, kalau menjelang siang pasti siswa sudah mulai merasa ngantuk ataupun lapar gitu, karena mereka pasti hanya berpikir kapan ya keluar jam bermain, kapan ya keluar jam bermain. Jadi saya rasa di pagi hari, akan tetapi di pagi hari pun jangan langsung to the point untuk belajar matematika. Ada baiknya jika saya nanti itu mengajak siswanya itu untuk senam otak dulu ataupun bermain sedikit untuk mengasah otaknya supaya otaknya tidak tegang untuk menerima pelajaran yang nanti akan saya bawakan gitu. Nah, contohnya seperti saya membawa materi pembelajaran SPLDV, yaitu SPLDV sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV dalam bentuk cerita itu, tadi kan saya sudah bilang saya akan membawakan model pembelajaran itu PBL, Problem Based Learning, di mana siswa dapat memecahkan masalah. Nah, dalam materi SPLDV dalam bentuk soal cerita, di situ pasti siswa dapat berpikir keras bagaimana cara memecahkan masalah dalam soal cerita ini, sehingga siswa ini dapat mencapai penyelesaiannya, dapat mendapatkan penyelesaiannya dari soal-soal ini dan mendapatkan jawabannya. Nah, di situ saya juga memberikan metode diskusi di mana dalam memecahkan suatu soal ini siswa dapat berdiskusi dengan temannya yang telah saya bentuk kelompoknya tadi, sehingga mereka dapat bertukar pikiran bagaimana cara menyelesaikan ini, atau berbagi tugas untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, CBSA itu cara belajar siswa aktif. Nah, itu dengan cara PBL itu dan cara metode diskusi, maka siswa dapat belajar dengan aktif, di mana mereka dapat saling bertanya-tanya, saling bertukar pendapat, saling berdiskusi, dan saling memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, menurut saya seperti itu dalam belajar siswa aktif. Dan yang paling penting itu harus menyenangkan, tidak langsung to the point ke dalam pembelajarannya. Jika belajar matematika pada pagi hari, guru itu harus atau saya nanti akan menjadi seorang guru akan memberikan senam otak kepada siswa saya, seperti yang biasa-biasanya senam otak itu seperti jika saya mengatakan mana mata tetapi saya menunjukkan telinga, maka jika ada siswa atau peserta didik saya yang sama meniru saya telinga, berarti mereka masih kurang fokus. Tetapi jika ada yang menunjukkan benar mana matanya, berarti dia sudah fokus dalam belajar nantinya. Nah, tetapi jika masih tetap banyak siswa yang salah dalam senam otak yang saya lakukan, saya akan mencari ide lagi untuk memberikan games, yang pasti games kecil yang sederhana, yang tidak memakan waktu banyak juga, sehingga dengan melakukan games itu dapat membuat siswa lebih segar lagi pikirannya, lebih fresh, dan nanti dapat menerima pembelajaran yang akan gurunya berikan. Nah, begitu juga saya nanti akan menjelaskan kepada siswa saya, belajar matematika itu tidak hanya sekedar mengingat, tetapi perlu pemahaman dan kerasa ingin tahuan yang tinggi. Nah, pastinya dong, kalau belajar matematika itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena anak atau peserta didik yang menyukai matematika pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan soal, mereka akan terus berusaha bagaimana caranya agar mereka dapat menyelesaikan soal ini, karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, untuk itu kepada siswa atau peserta didik, jangan pernah tanamkan pada diri kalian belajar matematika itu hanya sekedar mengingat, karena ingatan itu bisa lupa kapan saja. Jadi perlu pemahaman dalam belajar matematika. Saya juga menyarankan kepada peserta didik, jika belajar matematika di rumah, tadi kan belajar matematika di sekolah di pagi hari. Jika belajar matematika di rumah, saya menyarankan itu pada sore hari menjelang malam. Kenapa? Karena kalau pada sore hari menjelang malam kan di situ pasti siswa baru siap mandi, terus makan. Nah, di situ kan pasti masih segar pikirannya. Terus di situ dapatlah menyelesaikan soal-soal atau membahas materi-materi yang diberikan guru, membahas ulang di rumahnya. Nah, jika dia les, maka bahas di tempat lesnya. Nah, pada sore menjelang malam hari pun itu ada batasannya. Jangan lewat dari jam 9, karena rata-rata kalau lewat dari jam 9 pasti sudah merasakan ngantuk. Nah, pada saat saya juga mengajari siswa, misalnya di sekolah gitu, saya akan mengajari siswa pelan-pelan dalam ada langkah demi langkah, tahap demi tahap. Saya tidak suka atau saya nantinya tidak akan memberikan siswa langsung cara cepat dalam menyelesaikan soal. Saya akan
mengajak siswa untuk memperhatikan saya, untuk menyimak saya dengan baik, dan saya memberikan mereka juga kesempatan bertanya mengenai apa yang telah saya sampaikan di papan tulis nanti. Nah, dalam menyelesaikan soal pun saya akan menyelesaikan dengan cara yang sangat detail, ya berarti itu cara panjang yang dimana step demi step, tahap demi tahap itu jelas jalannya dari mana. Tetapi mungkin ada siswa yang masih tetap kurang paham, saya juga memberikan kesempatan mereka untuk bertanya. Nah, saya akan menjelaskan cara panjang, dimana cara panjang ini yang pastinya detail caranya sehingga siswa dapat lebih mudah. Nah, jika siswa sudah terlatih untuk menyelesaikan cara panjang, saya akan juga memberikan cara cepatnya bagaimana sehingga siswa tersebut dapat memilih mana yang mereka dapat kerjakan soal itu dengan cara cepat atau dengan cara panjang seperti itu. Nah, lalu saya juga akan bertanya kepada siswa saya. Setelah saya menjelaskan materi, nanti saya juga akan bertanya kepada siswa saya, apakah ada yang belum memahami materi yang telah sampaikan, atau ada yang masih bertanya, atau ada yang masih bingung dari mana ini dapat angkanya, dari mana ini rumusnya bisa terjadi seperti ini gitu. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bertanya. Jika mereka tidak bertanya, maka saya akan bertanya kepada mereka. Dengan cara itu pasti mereka langsung sigap, langsung ingin menjawab. Nah, jika ada yang tidak bisa menjawab, berarti dia kurang memperhatikan. Nah, di situ saya akan mengulangi lagi materinya jika ada siswa yang tidak memahami materi tersebut. Sekian video yang telah saya buat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.